Selamat pagi buat kita semua, salam sehat, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, saya di sini menjelaskan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Citra Lasha, SPSI, MSI. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang dimaksud dengan ekologi, pemerintahan, dan faktor ekologi administrasi negara. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan nama. Nama saya Dewi Tagule, biasa dipanggil Ewin Gule. Saya kuliah di STIA Satya Negara yang berada di Sukatani. Oke, langsung saja. Ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Kita tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antara pemerintah secara vertikal horizontal dan dengan masyarakat. Nah, jadi di dalam ekologi pemerintahan ini terdapat dua macam ekosistem, yaitu ekosistem lingkungan fisik dan ekosistem lingkungan sosial atau geografis. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah, negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Jadi, ketiga kelompok ini dapat kita pahami apa yang dimaksud dengan kondisi geografis, apa yang dimaksud dengan keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Jadi, saya yakin dan percaya kita semua telah mengerti apa yang disebut dengan ketiga kelompok tersebut. Lanjut saja ke ekosistem lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Nah, faktor yang mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi negara itu satu, lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap lingkungan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir,
dan mempertahankan diri dan lain sebagainya. Jadi sesuai yang itulah lingkungan geografis. Jadi pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu satu, letak negara dalam rotasi bola dunia. Kenapa bisa disebut dengan masuk pengaruh lingkungan geografis? Karena letak negara dalam rotasi bola dunia ini ya salah satu bagian dari lingkungan geografis. Yang kedua, bentuk daratan. Yang ketiga, bentuk air. Yang empat, kesuburan tanah dan mineral. Kelima, iklim. Selanjutnya, bentuk-bentuk fisik, pembatasan negara. Dan selanjutnya adalah ukuran wilayah negara. Jadi, semua itu berada di lingkungan geografis. Sehingga tanpa aspek-aspek ini tidak disebut dengan lingkungan geografis. Jadi, kita sudah tahu tadi beberapa pengaruh dari lingkungan geografis terhadap kehidupan negara. Jadi yang kedua yaitu sumber daya dan kekayaan alam. Tahu bahwa sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dan proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Jadi, sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam ini juga pada dasarnya juga termasuk dalam sumber daya alam, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi seperti cairan maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Selanjutnya, penduduk. Jadi penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi. Jadi poin-poin ini selalu berkaitan. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki pemikiran yang lebih baik untuk beradaptasi di lingkungan di mana kita berada. Jadi faktor lainnya yaitu faktor sosial akan berpengaruh bekerjanya sistem dalam ekonomi administrasi. Yaitu satu, kondisi keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara. Dan yang keempat, ideologi. Ya, ideologi. Dan yang kelima adalah sistem politik. Jadi ini saling berkaitan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam faktor ekologi administrasi negara. Kita tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan ekologi administrasi negara. Pengertian dari ekologi administrasi negara yaitu ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah,
publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber dan manusia, dan keuangan. Dengan kata lain, ekologi administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga. Jadi, ekologi administrasi negara ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan, yaitu ada seorang ahli Sondang T. Siagian, dan juga menurut Profesor F.W. Rings, dan menurut ahli Farrell Wery. Jadi menurut ahli Sondang ini mengatakan faktor-faktor ekologis ini ada beberapa faktor, yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu ada 8, yaitu 1 faktor geografis, yang kedua faktor penduduk, yang ketiga faktor kekayaan alam, yang keempat faktor ideologi, yang kelima faktor politik, 6 faktor ekonomi, 7 faktor sosial budaya, dan faktor kekuatan militer. Nah, selanjutnya menurut Profesor Rix ini juga ada 5 hal yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu 1. Keadaan penduduk, 2. Struktur sosial, 3. Sistem ekonomi, 4. Ideologi negara, dan yang kelima adalah sistem politik. Dan juga menurut Ali Farrell ini ada 4 hal juga yang mempengaruhi suatu pekerjaan dalam ekologi pemerintahan ini, yaitu 1. Keadaan penduduk, 2. Wilayah, 3. Teknologi, 4. Cita-cita dan harapan dan kepribadian. Semua faktor-faktor yang disampaikan beberapa ahli ini saling berkesinambungan, dan hanya saja ada beberapa perbedaan saja. Namun penjelasan selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Dan sampai saat ini semoga dimengerti apa yang kami bagikan atau kami jelaskan pada pagi hari ini. Jika ada beberapa hal yang tidak dimengerti bisa dipertanyakan lewat komentar di channel YouTube ini. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan kepada kami. Karena waktu kita terbatas, kita akhiri sampai di sini. Jadi ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara ini sangat berguna bagi kehidupan kita, sangat perlu kita pelajari, karena kita ini adalah makhluk sosial yang hidup di lingkungan bernegara. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Terima kasih untuk saat ini, dan terima kasih buat dosen kami Ibu Citra yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Terima kasih, selamat pagi. Dan sebelum saya mengakhiri, saya akan menghimbau teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan, untuk memutuskan rantai COVID yang sedang ada di mana-mana saat ini. Jadi tetap pakai masker, hand sanitizer, dan makan makanan yang bervitamin sehingga kita tetap sehat.
jasmani. Terima kasih. Selamat pagi.